Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa ya anak kelas 4 dan kelas 5 digabung? Jawabannya, karena guru kelas 5 tidak dapat hadir karena sedang sakit. Kita doakan semoga guru kelas 5 cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Rido, coba pimpin doa. Amin. Terima kasih Rido telah memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan cek dulu kehadiran kalian anak kelas 4. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk kelas 5, apakah ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini kita hadir semua. Ibu harapkan seterusnya seperti ini, tetap sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak kelas 4, coba ingat-ingat lagi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kekayaan budaya Indonesia. Apa saja sih contoh kekayaan budaya yang kalian ingat? Seperti tarian, lagu daerah, pakaian adat, Bu. Betul sekali. Hari ini kita akan mencari tahu lebih dalam mengapa ya negara kita ini memiliki begitu banyak perbedaan dan kekayaan budaya. Nah, untuk anak-anak kelas 5, kalian pasti tahu kan kalau Indonesia punya sejarah panjang dan perjuangan bangsa kita sangatlah heroik. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang awal mula salah satu peristiwa penting dalam sejarah kita, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing dari jauh ke tanah air kita. Dengan memahami ini, kita akan semakin menghargai perjuangan para pahlawan kita. Sudah siap belajar anak-anak? Baik, kelas 4. Silahkan buka buku IPS kalian, tema 7, halaman 6. Di sana ada gambar peta Kepulauan Indonesia. Coba kalian amati baik-baik peta itu. Perhatikan bentuk negara kita seperti apa, pulau-pulau yang ada apa aja, dan kondisi geografisnya bagaimana. Sudah dibuka, Nana? Sekarang, Ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Diskusikan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Coba kalian tuliskan dugaan-dugaan kalian di buku tulis sebagai poin-poinnya. Pikirkan juga, apakah kondisi geografis Indonesia yang kepulauan ini punya pengaruh terhadap keragaman itu? Bisa, anak-anak? Oke, baik. Nah, kelas 4 sedang berdiskusi, sekarang giliran kelas 5. Silahkan buka buku bahasa Indonesia kalian, tema 7, halaman 3. Di sana ada sebuah teks narasi tentang peristiwa kedatangan bangsa barat dan juga ada gambar-gambar pendukungnya. Udah dibuka anak-anak? Nah, Ibu ingin kalian mengamati gambar-gambar yang ada di halaman itu. Apa yang kalian lihat dari gambar-gambar itu? Nah, Ibu ingin kalian membaca teks narasi itu secara mandiri, di dalam hati, dengan teliti. Setelah membaca, kalian harus bisa menemukan dan mencatat informasi penting dari teks tersebut. Ingat, 5W, 1H. Apa yang terjadi, di mana ya kejadiannya, kapan terjadinya, siapa pelakunya, mengapa mereka datang, dan bagaimana peristiwa itu berlangsung.
Catat dalam buku tulis kalian ya. Bisa anak-anak? Oke, Ibu ke kelas 4 dulu ya. Bagaimana kelas 4? Sudah ada hasil dari diskusinya? Ada yang mau menyampaikan dugaan faktor penyebab keragaman? Oke, Rini, jawab. Betul sekali. Salah satu faktor utama penyebab keragaman di Indonesia adalah kondisi geografis kita sebagai negara kepulauan. Karena pulau-pulau itu terpisah, setiap daerah mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri. Selain itu, perbedaan iklim dan jenis tanah serta latar belakang sejarah juga sangat mempengaruhi. Nah, sekarang dari poin-poin yang sudah kalian diskusikan, Ibu minta kalian merangkum dan menuliskan 3 sampai 4 faktor penyebab utama keragaman di Indonesia dengan kalimat kalian sendiri di buku tulis. Usahakan kalimatnya yang jelas ya. Bisa anak-anak? Oke. Kelas 5, bagaimana? Sudah selesai mencatat informasi penting dari teksnya? Siapa yang mau membacakan informasi apa yang terjadi? Kedatangan bangsa barat, Bu. Baik, lalu siapa yang datang? Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, luar biasa. Mengapa mereka datang? Mencari rempah-rempah, Bu. Ya, tepat sekali. Kalian sudah sangat baik dalam menemukan informasi penting. Ingat, kemampuan ini sangat penting dalam membaca teks apapun. Sekarang, Ibu ingin kalian juga mencari dan mencatat 3-5 kosakata baru yang kalian temukan di teks tersebut. Dan coba cari tahu artinya dari kamus kecil kalian. Atau diskusikan dengan teman sebangku. Lalu, buatlah satu kalimat efektif menggunakan salah satu kosakata baru tersebut. Bisa, anak-anak? Baik, kelas 4. Sudah selesai merangkum faktor-faktornya? Sekarang, mari kita lihat beberapa hasil kalian ya. Coba, Rio. Baik, semua sudah memahami ya. Ingat, keragaman adalah kekayaan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Bagaimana cara menghargainya? Tepat sekali. Jaga selalu persatuan kita ya. Nah, kelas 5, bagaimana dengan kosakata barunya? Ada yang membacakan satu kosakata baru dan kalimat yang sudah kalian buat? Coba, Rido. Bagus sekali. Kemampuan menemukan informasi yang penting dan memahami kosakata baru akan sangat membantu kalian dalam memahami teks apapun. Jadi, kita sudah memahami bahwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu mencari rempah-rempah yang melimpah di negara kita. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi awal mula masa penjajahan. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah dan semakin mencintai tanah air kita. Anak kelas 5, apakah ada yang ingin bertanya? Gak ada ya. Anak kelas 4, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Gak ada ya. Baik, anak-anak ibu sekalian, waktu belajar kita hari ini sudah hampir habis. Ibu senang sekali melihat kalian semangat dalam belajar. Mari kita simpulkan sedikit pembelajaran kita hari ini. Kelas 4, hari ini kita sudah belajar tentang apa anak-anak?
Betul sekali. Ingat ya, ada faktor geografis, sejarah, dan lain-lain yang membuat Indonesia kita ini beragam. Nah, kelas 5. Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Tepat sekali, kemampuan mencari informasi penting akan sangat berguna untuk kalian. Jadi, hari ini kita semua telah belajar tentang kekayaan bangsa Indonesia dan juga sejarahnya yang panjang. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan lebih peduli. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Coba dari kelas 4, Rizky. Amin. Terima kasih Rizky. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Ibu pamit undur diri. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak.